Bersukacitalah karena Tuhan menyelamatkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Pace Ebeni, hari Minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang keempat, di mana itu berarti kita sudah lebih dari setengah jalan melalui waktu perjalanan persiapan yang berahmat ini untuk menyambut perayaan terpenting iman kita, yakni kebangkitan Tuhan. Minggu Prapaskah keempat ini juga dikenal sebagai Minggu Bersukacita atau Minggu Letare. Kata letare harus kita ketahui itu diambil dari kata pertama dari antifon pembuka pada perayaan Misa Kudus kita hari ini yang dikutip dari kitab Nabi Yesaya. Kira-kira seruannya adalah mari bersukacita, mari bersorak-sorai, bergirang ria karena kita yang dulu berkabung kini dipuaskan hati kita dan dinikmati oleh hiburan yang berlimpah-limpah karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, pada perayaan hari ini, di samping kita tetap dipanggil untuk meratapi, menyesali, dan berduka atas dosa dan kesalahan kita, dan pastinya bertobat atas dosa itu, kita juga memiliki harapan yang penuh sukacita akan keselamatan Tuhan dan kepastian hidup yang kekal. Karena melalui kerahiman dan belas kasihannya, Dia dengan rela mengampuni kita semua. Sebelum kita memasuki pesan sabda Tuhan pada hari ini, mari coba lihatlah perbedaan antara cara kita bertindak ketika orang dapat mengenali kita dan ketika orang mungkin kita yakin tidak kenal kita, atau kita dalam kegelapan, atau tidak ada yang melihat kita. Apakah kita konsisten akan cara kita bertindak tersebut, baik ketika orang melihat atau tidak? Nah, selama pekan ini, ya waktu inilah yang tepat untuk melihat dan mengamati bagaimana kita telah melangkah dalam masa Prapaskah ini yang diwujudkan dalam hidup doa pertobatan dan tindakan amal kasih kita. Apakah itu konsisten atau tidak? Atau bahkan kita menggerutu oleh karenanya? Nah, mari kita lihat sabda Tuhan hari ini. Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang disampaikan oleh penginjil Yohanes menyatakan bahwa manusia itu cenderung kepada hal-hal yang gelap atau menghindari terang. Karena kenapa? Mungkin mereka manusia lebih leluasa menikmati kepuasannya sendiri, sehingga ketika terang itu datang, ada yang menggerutu atau ada yang menghindar karena mungkin kebusukannya diketahui atau kebebasannya menjadi terkekangi. Ya, percakapan Yesus dan Nikodemus pada Injil hari ini menyinggung cerita di mana terdapat dalam perjanjian lama yang dikutip dari Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Di sana orang Israel yang melakukan perjalanan melalui padang gurun menggerutu melawan Tuhan dan hambanya Musa, yang benar-benar melupakan kebaikan Tuhan dan penyelenggaraannya yang terus-menerus. Ya, perjalanan panjang yang melatihkan dan membosankan kembali membangkitkan keluh kesah mereka, bangsa Israel itu. Ya, bagaimana dengan kita? Perjalanan masa Prapaskah ini, apakah itu membuat kita letih, bosan, sehingga kita menggerutu, berkeluh kesah, dan segala macamnya? Itu kita lakukan dengan konsisten atau tidak? Tuhan pun mengirimkan ular beracun yang menyebabkan kematian untuk menghukum mereka. Ketika Musa menjadi perantara bagi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan keras kepala itu, Tuhan memerintahkan dia untuk membuat patung ular tembaga dan mengangkatnya tinggi-tinggi di atas sebuah tiang, agar barang siapa yang memandangnya mendapat kesembuhan dan penyelamatan. Hal ini merupakan tanda bahwa Allah
tidak hanya menghukum tetapi memberikan jalan keluar dari dosa. Meski kita memberontak dan tidak percaya. Penginjil Yohanes melihat ular tembaga ini pada salib Yesus. Di gurun padang itu, ular perunggu yang menjadi alat kematian kini menjadi sumber kesembuhan. Begitu juga di Kalvari ketika Yesus diangkat di kayu salib, yang dulu menjadi alat kematian kini menjadi pemberi hidup yang kekal. Keselamatan Tuhan datang melalui salib. Pengangkatan Yesus merupakan tindakan penyelamatan ilahi. Sekali lagi, tanggapan manusia sangat diperlukan, karena Juru Selamat yang bertindak atas nama Pencipta kehidupan yang penuh kasih itu nyata dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karakter kegembiraan hari Minggu ini dengan sempurna ditunjukkan oleh ketiga bacaan hari ini. Bacaan pertama yang mengacu pada dekret Raja Koresi yang memberikan kebebasan kepada bangsa Israel yang selama ini dibuang ke Babilonia. Kini mereka bebas, menyatakan bahwa tujuan penyelamatan Allah tidak akan dirusak oleh perselingkuhan manusia. Kesetiaan Tuhan juga tidak bisa digagalkan oleh ketidaksetiaan manusia. Begitu juga dalam bacaan kedua yang disampaikan oleh Paulus menyatakan bahwa tujuan penyelamatan ini telah diselesaikan saat ini oleh Yesus Kristus, dan bahwa itu sudah dapat dinikmati dengan iman kepadanya untuk mengantisipasi kemenangannya di masa kedatangan Tuhan kedua kali. Semua yang telah dilakukan Allah melalui putranya dimaksudkan untuk memberikan hidup yang kekal kepada umatnya, tanpa pandang bulu, tanpa pandang identitas etnis atau segala macam golongan. Kehidupan yang dapat diperoleh itu dilakukan melalui iman akan Yesus Kristus. Karena itu, orang Kristen tidak seperti pemazmur yang merapat di pengasingan, tetapi mereka bertobat, memurnikan diri dengan perasaan yang bersukacita karena ada harapan yang menyelamatkan. Surat Paulus memberitahu kepada kita bahwa kita diciptakan untuk perbuatan yang baik. Pekerjaan baik disiapkan untuk kita sebelumnya. Tetapi kita tidak memiliki pekerjaan baik dan kita tidak dapat melakukan pekerjaan baik itu sendiri. Karena apa? Karena kita bergantung pada perbuatan baik yang bertujuan untuk menyenangkan Tuhan. Maka ketika itu tidak menyenangkan Tuhan, ya kita cenderung bersembunyi dalam kegelapan karena menyenangkan diri kita sendiri. Yesus mengatakan kepada kita bahwa perbuatan baik yang kita lakukan hanya ada di dalam Tuhan. Tetapi sebelum itu terjadi, pertama-tama kita harus datang kepada terang Kristus, karena hanya dalam terangnya lah Tuhan kita dapat memberdayakan hidup kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Para saudara yang terkasih, mengapa kita harus merasa bahagia dan bersukacita bahkan saat kita bersiap-siap untuk memperingati sengsara dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus? Alasan pertama dan utama untuk bersukacita adalah bahwa Tuhan telah menawarkan kita kehidupan yang bahkan kematian tidak dapat menghancurkannya. Iya, kehidupan itu adalah hadiah yang kita sebut sebagai keselamatan. Keselamatan yang datang dari Allah. Alasan utama kedua yang membuat kita tetap bersukacita adalah bahwa kasih Tuhan itu tidak beralasan dan kekal abadi. Meskipun kerap kali kita jatuh, kita gagal, dan tidak setia, kita meraih hadiah tanpa syarat dan kekal ini perlu kita ingat melalui tindakan iman. Maka bersukacita di tengah prapaskah merupakan suatu hal yang mengingatkan diri kita sendiri
Kita melakukannya untuk melatih diri kita sendiri untuk percaya dan beriman terus-menerus pada tawaran keselamatan dari Tuhan, sehingga kita bisa mengarahkan seluruh hidup kita menuju kehidupan yang kekal. Nah, itulah tujuan hidup kita di dunia ini, hidup kekal bersama Tuhan. Ya, kalau kita mengetahui bahwa itu adalah masa depan kita dan merenungkan bahwa Kristus yang disaliblah sumber kehidupan kekal kita, kita selalu mempunyai alasan untuk bersuka cita. Dan kita melakukan perjalanan prapaskah ini dengan penuh sukacita, meskipun kita melalui hidup yang seringkali penuh dengan gigitan ular. Meskipun gigitan ini menyengatkan, tetapi dia tidak dapat mematikan. Maka para saudara yang terkasih, marilah kita memeriksa diri kita. Sebenarnya apa yang memberikan kita rasa sukacita sejati dalam hidup kita? Apakah itu hal-hal yang bersifat spiritual? Dan sebenarnya apa yang kita harapkan dan kita tunggu dalam jangka waktu yang panjang ini selama kita masih hidup ini? Apa yang kita harapkan? Apakah pengharapan ini berhubungan dengan relasi kita dengan Tuhan dan apa yang Dia janjikan, atau harapan ini harapan pribadi kita sendiri? Ya, marilah kita mengucap syukur atas keselamatan Tuhan yang ditawarkan kepada kita melalui Putranya, dan berterima kasih kepadanya setiap hari atas rahmat-Nya yang tak henti-hentinya terjadi dalam diri kita, sehingga kita dapat mengenal Dia dan kita dapat hidup dan bergerak. Marilah kita juga menyampaikan rasa kegembiraan dan harapan akan masa penantian itu kepada semua orang yang kita temui. Dan marilah kita berbagi pengalaman positif yang menyenangkan kita dari anugerah keselamatan Tuhan, terutama yang kita alami di tengah penderitaan kita. Para saudara, kita sekarang tahu alasan kita untuk bersukacita, karena keselamatan yang datang dari Allah. Semoga permenungan di minggu prapaskah keempat ini kembali memberikan kita semangat untuk bersukacita, untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang dilandaskan akan iman kita kepada Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua dan Pace Ebene.